Hidup sebatang kara. Sutendi hidup sendirian di tengah rongsokan, kini dirawat oleh nenek berhati malaikat yang ternyata adalah tokoh penting. Langit Jakarta sore itu seolah-olah tumpah, mencurahkan hujan yang tak kenal ampun. Gemuruhnya seakan menjadi musik latar yang mengiringi langkah gontai Sutendi, pemuda kurus dengan tatapan kosong. Tubuhnya yang kurus kering dibalut kemeja lusuh dan celana yang sudah robek di sana-sini. Ia berjalan, atau lebih tepatnya menyeret langkahnya, menyusuri jalanan sempit di pinggir kota. Di pundaknya, tersemat karung goni yang sudah setengah penuh dengan tumpukan botol plastik, kardus bekas, dan potongan besi berkarat. Setiap langkahnya adalah sebuah perjuangan. Bukan hanya melawan derasnya hujan yang menusuk kulit, tapi juga melawan perutnya yang sudah berhari-hari hanya diisi angin. Sutendi, di usia 20 tahun, seharusnya menikmati masa mudanya. Tapi takdir berkata lain. Sejak kedua orang tuanya meninggal karena kecelakaan beberapa tahun lalu, ia harus hidup sebatang kara. Rumahnya, jika bisa disebut rumah, hanyalah sebuah gubuk reot yang ia bangun sendiri dari papan kayu bekas dan seng usang di balik tumpukan rongsokan yang menjulang tinggi. Di sanalah ia bertahan hidup, ditemani bau apek, debu, dan sesekali tikus yang berlarian. Hari ini, entah mengapa, rasa lelah itu jauh lebih berat dari biasanya. Kepalanya berdenyut, pandangannya mengabur. Dunia di sekelilingnya terasa berputar, dan suara gemuruh hujan semakin memekakkan telinga. Ia menunduk, mencoba menahan rasa pusing yang menyerang. Namun, kakinya terasa seperti jeli, tak mampu lagi menopang beban tubuhnya. Ia hanya ingin sampai di gubuknya, merebahkan diri, dan berharap keajaiban datang membawa sebongkah nasi. Tapi, harapan itu tak pernah terwujud. Di depan sebuah pagar besi tua yang dipenuhi tanaman rambat, pandangannya mengabur sepenuhnya. Karung goni di pundaknya terlepas, isinya berceceran. Sutendi ambruk. Kesadarannya lenyap. Seiring dengan bunyi jatuhnya tubuh kurus itu ke aspal yang basah. Ia tidak tahu berapa lama ia pingsan. Saat mata sayu itu terbuka, ia tidak mencium bau rongsokan yang familiar. Sebaliknya, aroma teh melati dan wangi bunga-bunga dari taman menelisik indera penciumannya. Sutendi merasa dirinya berada di surga. Ia membuka matanya perlahan. Langit-langit putih bersih dengan lampu gantung sederhana menyambutnya. Ia berbaring di atas kasur empuk yang baru pertama kali ia rasakan. Di sampingnya, duduk seorang nenek tua berambut putih yang dikuncir rapi. Wajahnya teduh, dengan sepasang mata yang memancarkan kehangatan, seakan-akan mampu meredakan badai yang selama ini bersarang di hati Sutendi. "Nak, sudah bangun?" Suara nenek itu lembut, seperti alunan melodi klasik yang menenangkan. "Jangan bergerak dulu. Kamu sangat kelelahan." Sutendi mencoba bangkit, tapi tubuhnya terasa lemah. Ia menatap nenek itu dengan bingung. Siapa saya? Di mana ini?" Suaranya serak. Nenek itu tersenyum. "Nama saya Rini. Kamu ambruk di depan pagar rumah saya tadi sore. Kamu sangat pucat, dan tubuhmu dingin sekali. Saya tidak tega melihatmu di sana. Jadi saya bawa kamu ke dalam." Sutendi terdiam. Ia menatap Mbah Rini, lalu mengalihkan pandangannya ke sekeliling ruangan. Semuanya terasa asing dan terlalu bersih. Jauh berbeda dari dunianya. Saya tidak punya apa-apa untuk membalas kebaikan Mbah," gumamnya. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia merasa malu. Mbah Rini menggeleng pelan. "Tidak perlu membalas. Cukup istirahat saja di sini. Kamu butuh makan." Ia bangkit, lalu kembali dengan semangkuk bubur hangat dan segelas air putih. "Ayo, makanlah. Pelan-pelan saja." Sutendi mengambil mangkuk itu dengan tangan gemetar. Setiap suapan bubur itu terasa seperti obat mujarab yang menghangatkan lambungnya yang kosong. Sembari makan, ia mengamati Mbah Rini. Nenek itu mengenakan kain batik sederhana dan kebaya usang, namun auranya sangatlah anggun. Rumahnya juga tidak mewah. Perabotannya tampak kuno tapi terawat dengan baik. Terlihat dari gorden yang sudah memudar warnanya dan kursi-kursi kayu yang tergores di sana-sini. Mbah Rini hidup dalam kesederhanaan, namun kasih sayang yang terpancar darinya begitu melimpah. "Nama kamu siapa, Nak?" tanya Mbah Rini, memecah keheningan. "Sutendi, Mbah.
Jawabnya. Maaf sudah merepotkan. Tidak ada yang merepotkan. Saya senang ada yang menemani. Kamu sendirian, ya? Tanya Mbah Rini, seolah bisa membaca luka batin Sutendi. Sutendi mengangguk. Sejak orang tua saya meninggal, saya hidup sendiri. Mencari barang bekas untuk bertahan hidup. Mbah Rini tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya menepuk lembut bahu Sutendi. Istirahatlah. Cerita lain kali saja. Sekarang kamu harus pulih dulu. Perlakuan Mbah Rini itu mengoyak dinding pertahanan yang telah dibangun Sutendi selama bertahun-tahun. Dinding yang membuatnya menjadi pribadi yang dingin dan tidak percaya pada kebaikan orang lain. Ia merasa ada sesuatu yang aneh. Mengapa Mbah Rini, yang jelas-jelas tidak mengenalnya, mau menolongnya dengan tulus? Apakah ia memiliki motif tersembunyi? Pertanyaan-pertanyaan itu menggerogoti benaknya. Namun, kehangatan yang ia rasakan mengalahkan kecurigaan itu. Sutendi memejamkan mata, membiarkan tubuhnya tenggelam dalam kehangatan selimut. Ia merasakan damai, sesuatu yang telah lama hilang dari hidupnya. Ia tidak tahu bahwa pertemuannya dengan Mbah Rini di depan pagar tua ini bukanlah kebetulan. Ini adalah awal dari sebuah babak baru yang akan mengubah hidupnya selamanya. Sebuah babak yang penuh misteri, kehangatan, dan juga ancaman yang akan datang. Kisah seorang pemulung yang tak pernah menyangka bahwa jalan hidupnya akan bertemu dengan seorang malaikat yang berhati emas, yang ternyata menyembunyikan identitas yang jauh lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Sutendi terbangun. Cahaya pagi yang lembut menyusup dari sela-sela gorden, mengusir kegelapan yang selama ini menjadi teman setianya. Rasa pusing yang kemarin ia rasakan sudah lenyap, digantikan oleh energi baru yang terasa aneh namun menyenangkan. Ia menatap ke langit-langit, masih sulit percaya bahwa semua ini nyata. Setelah bertahun-tahun hidup di antara tumpukan sampah, tidur di kasur empuk ini terasa seperti mimpi. Ia memejamkan mata, takut jika membuka mata kembali, ia akan kembali ke gubuknya yang bau. Namun, aroma nasi goreng yang baru matang menggerakkan perutnya. Matanya terbuka, dan ia mendapati Mbah Rini sudah berdiri di ambang pintu, tersenyum hangat. Sudah bangun, nak? Ayo, sarapan dulu, katanya. Sutendi merasa malu. Ia sudah merepotkan Mbah Rini sejak kemarin. Maaf, Mbah. Saya sudah terlalu banyak merepotkan. Saya harus segera pergi, ucapnya, mencoba bangkit. Mau kemana? Sarapan dulu. Kamu masih butuh tenaga. Mbah Rini mendekat, suaranya penuh kelembutan. Kamu tidak merepotkan sama sekali. Justru saya senang ada teman di rumah ini. Ia memimpin Sutendi ke meja makan sederhana yang terletak di dapur kecil. Di atas meja, sudah tersedia sepiring nasi goreng dengan telur mata sapi dan teh hangat. Sutendi menelan ludah. Ini adalah sarapan paling mewah yang ia lihat dalam hidupnya. Ia ragu-ragu, tapi Mbah Rini mendudukannya. Makan saja. Saya tidak akan memakanmu, kata Mbah Rini sambil tertawa kecil, mencairkan suasana. Sutendi mulai makan. Setiap suapan terasa seperti anugerah. Ia makan dengan perlahan, menikmati setiap butir nasi. Mbah Rini duduk di depannya, menatapnya dengan tatapan penuh kasih, seolah Sutendi adalah cucu yang telah lama ia nantikan. Dulu, saya juga suka membuatkan ini untuk anak saya. Mbah Rini bergumam, matanya menerawang. Ada sedikit kesedihan yang tak bisa disembunyikan. Sutendi berhenti mengunyah. Anak Mbah. Mbah Rini tersenyum tipis. Ya, tapi dia sudah pergi lebih dulu. Sudah lama sekali. Sutendi bisa merasakan luka yang dalam di balik senyum itu. Ia tidak berani bertanya lebih jauh. Ia hanya melanjutkan makannya dalam diam. Setelah sarapan, Mbah Rini mengajak Sutendi berkeliling rumah. Rumah itu memang tua, namun sangat bersih. Dindingnya dicat putih, namun sudah banyak yang mengelupas. Beberapa perabot kayu juga tampak usang. Rumah ini sudah tua. Saya sudah tidak sekuat dulu untuk merawatnya, kata Mbah Rini. Kamu tidak perlu terburu-buru pergi. Kamu bisa istirahat di sini sampai benar-benar pulih. Sutendi tidak tahu harus berkata apa. Kebaikan Mbah Rini terasa begitu tulus, begitu murni, sehingga ia merasa kecil.
Ia tidak terbiasa menerima kebaikan tanpa pamrih. Ia selalu waspada, curiga, karena dunia yang ia kenal hanya mengajarkan ia untuk bertahan hidup dengan segala cara. Tapi Mbah Rini berbeda. Nenek ini adalah oase di tengah gurun kehidupannya. Beberapa hari berlalu, Sutendi mulai merasa lebih baik. Tubuhnya sudah terisi, tenaganya sudah pulih. Namun, ia tidak bisa mengusir rasa malu yang terus menghantuinya. Ia merasa tidak pantas berada di rumah ini. "Mbah, saya rasa sudah cukup. Saya harus pergi sekarang," kata Sutendi pada Mbah Rini suatu sore saat mereka sedang duduk di teras depan. Mbah Rini menoleh. Raut wajahnya berubah sedih. "Kenapa, Nak? Apa kamu tidak nyaman di sini?" "Bukan begitu, Mbah. Saya tidak punya hak untuk tinggal di sini. Saya hanya pemulung. Saya tidak bisa terus-terusan merepotkan Mbah," jawab Sutendi, menunduk. Mbah Rini menghela napas. Ia menepuk lembut lutut Sutendi. "Sutendi, lihat saya. Kamu tidak merepotkan. Justru kehadiranmu di sini membuat saya bahagia. Sejak anak saya pergi, rumah ini terasa kosong. Kamu mengisi kekosongan itu." Mbah Rini menatap Sutendi dengan mata berkaca-kaca. "Mungkin Tuhan punya rencana menjatuhkanmu di depan pagar rumah saya. Mungkin ini caranya untuk memberi saya teman. Keluarga." Kata-kata keluarga itu bagai petir yang menyambar hati Sutendi. Ia menatap Mbah Rini, dan air matanya tumpah. Ia menangis, untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Tangisan yang penuh kelegaan, penuh kebahagiaan. Ia akhirnya menemukan tempatnya. Ia menemukan keluarga. "Mbah, sudahlah. Jangan pergi," kata Mbah Rini, menggenggam erat tangan Sutendi. "Di sini adalah rumahmu sekarang. Tinggallah, dan anggap saya seperti nenekmu sendiri." Sutendi mengangguk, tidak bisa berkata-kata. Hatinya terasa penuh, sesak oleh kebahagiaan yang tak terlukiskan. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan untuk membalas kebaikan Mbah Rini. Harta? Ia tidak punya. Tenaga? Ia bersedia memberikan semua yang ia miliki. Ia berjanji dalam hati, ia akan membalas semua kebaikan nenek berhati malaikat ini. Sejak saat itu, Sutendi resmi tinggal bersama Mbah Rini. Kehidupan mereka sederhana, jauh dari kemewahan. Mbah Rini tidak pernah bertanya tentang masa lalu Sutendi lebih dalam, dan Sutendi tidak pernah bertanya tentang mengapa Mbah Rini hidup sebatang kara di rumah tua ini. Mereka hanya menikmati kebersamaan, layaknya kakek dan cucu yang terpisah dan kini bertemu kembali. Setiap hari, Sutendi bangun pagi, membersihkan halaman, membantu Mbah Rini memasak, dan melakukan pekerjaan berat lainnya. Ia tidak pernah mengeluh. Ia melakukan semuanya dengan penuh ketulusan, sebagai balasan atas kebaikan yang telah Mbah Rini berikan. Ia memperbaiki genteng yang bocor, mengecat ulang pintu yang mulai usang, dan menata taman kecil di depan rumah. Tangan-tangan yang dulu hanya terbiasa mengais sampah, kini bekerja untuk merawat sebuah rumah dan hati yang terluka. Mbah Rini hanya mengawasinya dari jauh. Senyum bahagia tak pernah lepas dari wajahnya. Ia menemukan kembali tujuan hidup. Ia tidak lagi kesepian. Ia menemukan Sutendi, seorang pemuda yang hatinya semurni air, yang kehadirannya di rumah ini adalah anugerah terbesar dalam hidupnya. Sutendi tidak tahu bahwa di balik kesederhanaan Mbah Rini ada sebuah rahasia besar yang tersembunyi. Rahasia yang akan mengubah segalanya. Namun saat ini, semua itu tidak penting. Yang penting baginya adalah kehangatan dan kebaikan yang Mbah Rini berikan. Kehangatan yang meluluhkan bekuan di hatinya, dan memberikan harapan baru di tengah-tengah kehampaan hidup yang selama ini ia jalani. Ia sudah menemukan rumah. Ia sudah menemukan keluarga. Hari-hari berganti minggu, dan Sutendi kini telah sepenuhnya menjadi bagian dari rumah tua Mbah Rini. Ia tidak lagi canggung. Kehangatan yang Mbah Rini berikan telah meleburkan kecurigaannya, mengubahnya menjadi rasa sayang yang tulus. Sutendi tidak pernah lagi merasa seperti tamu. Rumah itu kini adalah rumahnya, dan Mbah Rini adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki. Namun, rasa malu itu masih ada. Malu karena selama ini ia hanya menerima.
Ia merasa harus membalas kebaikan Mbah Rini. Harta? Ia tidak punya. Uang? Ia tidak tahu berapa harganya. Tapi, tenaganya? Itu yang ia miliki. Dan Sutendi memutuskan untuk menggunakannya sebaik mungkin. Ia ingin menjadi tangan dan kaki Mbah Rini, merawat rumah itu dengan segenap hatinya, layaknya seorang anak yang merawat orang tuanya. Pagi itu, Mbah Rini menemukan Sutendi sudah berada di halaman depan. Ia sedang mencabuti rumput liar yang tumbuh subur di antara tanaman-tanaman hias Mbah Rini yang mulai layu. "Loh, kamu sudah di luar? Bukannya istirahat saja di dalam?" tanya Mbah Rini. Sutendi mendongak. Wajahnya dipenuhi keringat. "Tidak, Mbah. Saya sudah istirahat cukup lama. Saya harus membantu Mbah. Rumah ini butuh banyak perbaikan." Mbah Rini tersenyum. Matanya memancarkan kebanggaan. "Kamu tidak perlu, Nak. Saya bisa panggil tukang." "Tidak usah, Mbah. Saya bisa melakukannya sendiri," jawab Sutendi, nadanya tegas. "Saya tahu cara memperbaiki atap, mengecat dinding, dan hal-hal berat lainnya. Mbah Rini sudah terlalu baik pada saya. Ini satu-satunya cara saya bisa membalasnya." Mbah Rini tidak membantah. Ia melihat ketulusan di mata Sutendi. Pemuda ini bukan hanya membalas kebaikan, tapi juga menunjukkan kasih sayang yang tulus. Mbah Rini mengangguk. "Baiklah, tapi jangan memaksakan diri." Sejak hari itu, Sutendi menjadi arsitek, tukang, dan tukang kebun di rumah itu. Dengan tangannya yang cekatan, ia mulai memperbaiki satu persatu kerusakan. Ia pergi ke tumpukan rongsokan yang dulu menjadi tempat tinggalnya, mencari papan kayu yang masih bagus, potongan seng, dan paku yang bisa digunakan. Ia tidak lagi mencari rongsokan untuk dijual, tetapi untuk merenovasi rumah orang yang menyelamatkan hidupnya. Sutendi memperbaiki atap yang bocor, mengganti genteng yang pecah, dan membetulkan pintu yang macet. Ia bahkan mengecat ulang seluruh dinding luar rumah, memberikan warna putih bersih yang baru. Rumah yang tadinya tampak tua dan reot, kini mulai memancarkan aura baru, lebih cerah dan terawat. Mbah Rini hanya bisa menyaksikan semua itu dari teras. Ia melihat Sutendi bekerja, dengan keringat yang membasahi dahi, tapi senyum tak pernah hilang dari wajahnya. "Kamu seperti malaikat, Sutendi," gumam Mbah Rini suatu sore, saat ia mengantarkan segelas teh untuk Sutendi yang sedang mengecat pagar. Sutendi menoleh, bingung. "Malaikat? Maksud Mbah?" "Ya, kamu datang dan membawa harapan baru ke rumah ini. Kamu mengubah rumah ini menjadi lebih indah," jawab Mbah Rini. "Dan yang terpenting, kamu mengubah hati saya." Sutendi tersenyum malu. "Mbah Rini yang malaikat, Mbah yang menyelamatkan saya. Saya tidak akan pernah bisa membalas kebaikan Mbah." "Sudahlah, jangan bahas itu lagi," kata Mbah Rini, matanya penuh kasih. "Apa yang kamu lakukan ini sudah lebih dari cukup. Kamu sudah seperti cucu saya sendiri. Ada kamu di sini, saya tidak lagi merasa kesepian. Itu lebih berharga dari apapun." Di tengah kesibukan mereka, ikatan di antara keduanya semakin kuat. Mereka sering menghabiskan malam di teras. Mbah Rini bercerita tentang masa mudanya, dan Sutendi mendengarkan dengan seksama. Mbah Rini sering tertawa melihat ekspresi penasaran Sutendi saat ia bercerita tentang hal-hal yang tidak pernah Sutendi bayangkan, seperti bepergian ke luar negeri atau menghadiri pesta-pesta besar. Mbah Rini tidak pernah menceritakan detailnya. Ia hanya menceritakan pengalaman itu secara umum, tapi Sutendi bisa merasakan bahwa masa lalu Mbah Rini tidaklah sesederhana kelihatannya. Sutendi juga terbuka. Ia menceritakan tentang kehidupannya, tentang bagaimana ia harus bertahan hidup setelah ditinggal orang tuanya. Ia tidak pernah mengeluh. Ia menceritakan semuanya dengan tabah. Mbah Rini mendengarkan dengan penuh empati. Air mata Mbah Rini sering jatuh saat mendengar cerita Sutendi, betapa kerasnya hidup pemuda itu, tapi Sutendi bisa bertahan dan tetap memiliki hati yang baik. Suatu hari, Sutendi berhasil memperbaiki kursi kayu yang sudah patah. Kursi itu terlihat baru, seolah-olah tidak pernah rusak. Mbah Rini melihatnya dengan mata berbinar. "Kamu hebat sekali, Nak. Kursi ini, peninggalan almarhum suami saya. Saya pikir tidak akan bisa diperbaiki lagi,
gumamnya. Sutendi hanya tersenyum. Semua benda bisa diperbaiki, Mbah. Selama kita punya niat. Mbah Rini tersentuh. Kata-kata Sutendi lebih dari sekadar nasihat. Itu adalah cerminan dari hati pemuda itu sendiri, yang meskipun hancur dan terluka, ia masih bisa diperbaiki dan menjadi lebih kuat, lebih baik dari sebelumnya. Hidup mereka berjalan dengan harmonis. Sutendi menjadi penjaga rumah, dan Mbah Rini adalah hati dari rumah itu. Mereka hidup dalam gelembung kebahagiaan mereka sendiri, terlindung dari dunia luar. Sutendi tidak pernah lagi memikirkan masa lalunya. Ia hanya fokus pada masa kini, pada kebahagiaan yang ia temukan bersama Mbah Rini. Namun, gelembung itu tidak akan bertahan selamanya. Di luar sana, ada dunia yang menanti Mbah Rini. Dunia yang penuh dengan intrik, kekayaan, dan rahasia yang tersembunyi. Dan Sutendi, tanpa ia sadari, akan menjadi bagian dari semua itu. Tangan-tangan emasnya, yang dulu hanya terbiasa memulung, kini akan bekerja untuk melindungi Mbah Rini dari bayangan masa lalu yang mulai mendekat. Hidup Sutendi dan Mbah Rini bagai sebuah lukisan yang penuh dengan warna-warna damai. Pagi diisi dengan kicauan burung, siang diisi dengan obrolan ringan dan tawa, dan malam diisi dengan cerita-cerita yang membangun jembatan antara dua generasi yang berbeda. Sutendi tak lagi peduli dengan masa lalu. Ia hanya ingin melindungi lukisan indah ini, memastikan tak ada satupun goresan yang merusak keindahannya. Namun, kedamaian itu bagai permukaan danau yang tenang. Di bawahnya tersembunyi arus yang bisa berubah menjadi badai kapan saja. Gelembung kebahagiaan mereka mulai menunjukkan retakan. Suatu sore, saat Sutendi sedang menyiram bunga di taman, sebuah mobil sedan hitam yang mengkilap berhenti di depan pagar. Mobil itu terlihat begitu mewah, bagaikan raksasa yang tersesat di antara rumah-rumah sederhana. Jantung Sutendi berdegup kencang. Ini bukan yang pertama kalinya. Dalam beberapa minggu terakhir, mobil yang sama sering terlihat mondar-mandir, kadang berhenti sebentar, lalu pergi. Tapi kali ini berbeda. Pintu mobil terbuka, dan dua orang pria berjas rapi, dengan wajah datar dan kaku, keluar. Mereka terlihat seperti patung lilin yang baru hidup. Sutendi meletakkan selang, dan berjalan mendekat. Ia menatap mereka dengan penuh waspada. "Maaf, ada yang bisa saya bantu?" tanyanya. Salah satu pria itu, dengan kumis tipis dan mata yang tajam, menatap Sutendi dari atas ke bawah. Tatapannya merendahkan, seolah Sutendi adalah debu yang menempel di sepatunya. "Kami ingin bertemu Nyonya Raina. Kami tahu dia ada di sini," katanya. Sutendi mengerutkan kening. "Raina? Di sini hanya ada Mbah Rini, dan dia sedang tidak ingin bertemu siapapun." Pria itu tersenyum sinis. "Rini, Raina, apa bedanya? Tolong sampaikan kami dari kantor. Kami ingin membicarakan sesuatu yang sangat penting." Sutendi tidak bergeming. "Saya bilang tidak bisa." Tiba-tiba, Mbah Rini keluar dari balik pintu. Ia menatap kedua pria itu, dan senyumnya lenyap. Wajahnya yang biasanya teduh berubah kaku. Matanya menyiratkan kemarahan dan kelelahan yang mendalam. "Untuk apa kalian di sini?" tanyanya dengan suara tegas, yang membuat kedua pria itu terkesiap. "Nyonya Raina," kata pria itu, "kami hanya ingin mengingatkan bahwa waktu yang diberikan sudah habis. Perusahaan butuh Anda, para dewan direksi. Saya tidak peduli dengan perusahaan. Dan saya sudah bilang, jangan pernah ganggu saya lagi di sini," potong Mbah Rini. "Kalian bisa pergi sekarang." "Tapi Nyonya..." "Pergi!" Mbah Rini membentak. Suaranya bergema, membuat kedua pria itu mundur selangkah. Dengan wajah pucat, mereka kembali ke mobil, dan pergi meninggalkan rumah itu dengan kecepatan tinggi. Sutendi menatap Mbah Rini yang masih berdiri di depan pintu. Napasnya memburu. Wajahnya yang damai kini dipenuhi ketegangan. Sutendi mendekat. Mbah baik-baik saja." Mbah Rini membalikan badan, berusaha tersenyum. "Saya baik-baik saja, Nak. Jangan khawatir." "Siapa mereka? Kenapa mereka memanggil Mbah Rini Nyonya Raina?" tanya Sutendi. Kebingungannya tak bisa disembunyikan. Mbah Rini menggeleng. "Bukan siapa-siapa.
Hanya orang-orang dari masa lalu yang mengganggu. Lupakan saja. Ayo, kita masuk. Hujan akan turun lagi. Mbah Rini mengelak. Tapi Sutendi bisa merasakan ada yang tidak beres. Kata-kata Nyonya Raina itu terus terngiang di kepalanya. Kantor dan perusahaan. Dua kata itu terasa seperti belati yang menusuk rasa damai mereka. Sutendi memutuskan untuk tidak bertanya lebih jauh. Ia menghormati privasi Mbah Rini. Tapi ia tidak bisa berhenti berpikir. Mbah Rini bukanlah nenek sederhana seperti yang terlihat. Ada rahasia besar yang ia sembunyikan. Dan Sutendi, sebagai satu-satunya orang yang tahu, merasa ia harus mencari tahu. Bukan karena rasa ingin tahu, tapi karena ia ingin melindungi Mbah Rini dari orang-orang yang mengancam ketenangan nenek itu. Malam itu, Sutendi tidak bisa tidur. Ia memikirkan Mbah Rini yang terlihat begitu tertekan. Ia khawatir. Ia memikirkan cara untuk membantu, tapi ia tidak tahu apa yang bisa ia lakukan. Ia tidak tahu apa-apa tentang Nyonya Raina atau kantor. Keesokan harinya, Mbah Rini terlihat lebih tenang. Ia memasak sarapan seperti biasa dan mengajak Sutendi mengobrol. Tapi Sutendi tahu, senyum itu tidak mencapai matanya. Di balik senyum itu, ada awan hitam yang menggantung. Sore harinya, saat Mbah Rini sedang tidur siang, Sutendi memutuskan untuk bertindak. Ia tidak bisa diam saja. Ia ingin tahu apa yang disembunyikan Mbah Rini. Ia tahu itu tidak sopan, tapi ia merasa harus melakukannya. Ia berjalan ke kamar Mbah Rini. Kamar itu rapi, sederhana, sama seperti seluruh rumah. Sutendi menatap sekeliling. Di mana Mbah Rini menyimpan rahasianya? Ia melihat tumpukan buku-buku lama di samping ranjang. Tidak ada yang aneh. Ia melihat lemari kayu yang usang. Ia membukanya. Di dalamnya hanya ada beberapa potong kebaya dan kain batik. Sutendi menghela napas. Ia merasa bersalah. Ia tidak seharusnya melakukan ini. Tapi, ia merasa dorongan yang kuat untuk melindungi Mbah Rini. Ia keluar dari kamar Mbah Rini dan berjalan ke ruang tamu. Ia melihat ke sudut ruangan, ke arah papan lantai yang sedikit menonjol. Sutendi ingat, beberapa minggu lalu, Mbah Rini sering menaruh pot bunga di atas papan itu. Sutendi merasa ada sesuatu yang aneh. Ia berjalan mendekat, dan dengan perlahan, ia mencoba menekan papan itu. Papan itu bergeser. Jantung Sutendi berdetak kencang. Di bawah papan itu, ada sebuah kotak kayu kecil yang tersembunyi. Kotak itu tidak terkunci. Sutendi mengambilnya dan membukanya. Di dalamnya, ada beberapa dokumen. Tangan Sutendi gemetar saat ia mengambil dokumen itu satu persatu. Ada foto Mbah Rini yang jauh lebih muda, mengenakan gaun mewah, di samping seorang pria yang tampan, di depan sebuah gedung tinggi dengan tulisan Satyana Group. Ada juga beberapa surat kabar lama dengan judul besar, Hilangnya Ratu Filantropi, Raina Satyana, pemilik saham utama Satyana Group. Sutendi membaca nama itu lagi, Raina Satyana. Ia membaca kalimat itu lagi, dan lagi. Ratu Filantropi, pemilik saham utama. Kepalanya terasa berputar. Matanya melebar. Napasnya tercekat di tenggorokan. Nenek yang ia kenal sebagai Mbah Rini, yang hidup sederhana, yang tidak punya apa-apa, ternyata adalah seorang legenda. Seorang yang memiliki segalanya, namun memilih untuk meninggalkan semuanya. Sutendi kembali menutup kotak itu, dan menyembunyikannya kembali di bawah papan lantai. Tubuhnya gemetar. Ia tidak tahu harus merasa apa. Terkejut, bingung, atau takut. Semua perasaannya campur aduk. Ia menatap Mbah Rini yang masih tidur pulas di kamarnya. Tangan-tangan yang merawatnya, yang memberinya makan, yang mengajarinya tentang kasih sayang, ternyata adalah tangan yang sama yang membangun sebuah kerajaan bisnis. Sutendi merasa seperti ia baru saja membuka peti harta karun yang berisi rahasia terbesar. Ia tahu, dari titik ini, tidak ada yang akan sama lagi. Jalan mereka akan bertemu dengan jalan orang-orang yang mencari Mbah Rini. Orang-orang yang tidak menginginkan Mbah Rini hidup tenang. Dan Sutendi, si pemuda sebatang kara, akan menjadi perisai yang melindungi sang Ratu Filantropi
dari serigala-serigala yang mulai mendekat. Kotak kayu itu terasa dingin di tangan Sutendi, seolah ia memegang sebuah bongkahan es yang membekukan darahnya. Ia kembali ke ruang tamu, pikirannya berkecamuk. Di satu sisi, ia terkejut. Di sisi lain, ia merasa bersalah karena telah melanggar privasi Mbah Rini. Namun, rasa khawatir jauh lebih besar dari segalanya. Mbah Rini, atau Raina Satyana, pemilik konglomerat yang memilih hidup sederhana, terancam oleh orang-orang yang mengincarnya. Sutendi merasa, ia harus tahu lebih banyak. Ia harus mengerti apa yang sedang terjadi agar bisa melindungi Mbah Rini. Ia duduk di sofa, kembali membuka kotak itu dengan hati-hati. Ia mengambil foto hitam putih Mbah Rini, yang tampak lebih muda dan anggun, mengenakan gaun malam yang mahal. Di sampingnya, seorang pria tersenyum. Sutendi menatap wajah Mbah Rini di foto itu, lalu menatap wajah Mbah Rini yang sedang tertidur di kamarnya. Wajahnya sama, hanya saja kini dipenuhi kerutan dan garis-garis waktu. Mata Mbah Rini yang di foto itu memancarkan aura wibawa, sedangkan mata Mbah Rini yang sekarang memancarkan kehangatan dan kelelahan. Ia lalu mengambil surat kabar lama yang sudah menguning. Judulnya terpampang besar, Ratu Filantropi, Raina Satyana, hilang dari dunia. Di bawahnya, ada berita tentang hilangnya Raina Satyana setelah kematian suaminya, yang memicu kekacauan di perusahaan-perusahaan miliknya. Sutendi tidak mengerti apa itu filantropi, tapi ia bisa menebak dari konteksnya. Raina Satyana adalah seorang yang berjiwa dermawan, yang suka membantu orang lain. Sama seperti Mbah Rini. Jadi, ini semua bukan kebetulan, gumam Sutendi pada dirinya sendiri. Mbah Rini menolong saya karena ia memang orang yang baik, sudah dari dulu. Ia membaca beberapa dokumen lain. Ada salinan akta perusahaan, surat wasiat, dan dokumen kepemilikan saham. Semuanya mencantumkan nama Raina Satyana, pemilik Satyana Group, sebuah perusahaan raksasa yang bergerak di berbagai bidang. Sutendi tidak tahu apa itu Satyana Group, tapi dari nama dan jumlah saham yang tertera, ia bisa membayangkan betapa kayanya Mbah Rini. Kenapa? Kenapa Mbah Rini meninggalkan semua ini? Bisik Sutendi. Kenapa ia memilih hidup seperti ini? Sutendi kembali melihat ke sekeliling rumah. Semua yang ada di sini terasa sangat kontras dengan dokumen-dokumen itu. Perabotan yang sederhana, dinding yang mengelupas, pakaian yang usang. Mbah Rini hidup di bawah radar, menyembunyikan identitasnya. Ia tidak ingin ditemukan. Tapi kenapa? Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah dari dalam. Panik, Sutendi segera memasukkan semua dokumen ke dalam kotak dan menyembunyikannya kembali di bawah papan lantai. Ia duduk di sofa, berusaha terlihat normal. Jantungnya berdebar kencang. Mbah Rini keluar dari kamarnya, menguap pelan. "Loh, sudah sore, ya?" tanyanya. Sutendi mengangguk. Napasnya masih memburu. "Iya, Mbah. Saya mau buatkan teh." "Ya." "Boleh, Nak. Mbah juga mau ke kebun sebentar, lihat-lihat bunga," jawab Mbah Rini, tidak menyadari keanehan Sutendi. Sutendi segera pergi ke dapur. Ia tidak bisa berkonsentrasi. Pikirannya melayang pada dokumen-dokumen itu. Ia merasa dunianya terbalik. Orang yang paling tulus dan sederhana yang ia kenal ternyata adalah seorang penguasa kekayaan. Pertemuan mereka tidaklah disengaja. Sutendi ambruk di depan pagar sebuah rumah yang dihuni oleh seorang legenda. Seseorang yang memilih untuk meninggalkan tahtanya demi mencari kedamaian. Sutendi membawa teh ke teras, di mana Mbah Rini sedang menyiram bunga. Mbah Rini menoleh, tersenyum. "Terima kasih, Nak." Sutendi duduk di kursi, menatap Mbah Rini. "Mbah, maaf kalau saya bertanya, tapi kenapa Mbah hidup sendiri di sini? Kenapa Mbah tidak hidup di rumah yang lebih besar?" Mbah Rini menghela napas, seolah sudah menduga pertanyaan ini akan datang. "Rumah besar itu tidak membawa kebahagiaan, Nak. Harta tidak menjamin kedamaian. Dulu, saya punya semua. Harta, tahta, keluarga. Tapi, semuanya hilang. Harta itu malah membawa penderitaan. Jadi, saya memutuskan untuk pergi, mencari ketenangan. Dan saya menemukannya di sini."
"Apa Mbah tidak punya keluarga lain?" tanya Sutendi. Mbah Rini terdiam. Matanya menerawang, seolah ia melihat masa lalu yang jauh di sana. "Ada keponakan, sepupu, tapi mereka tidak peduli pada saya. Mereka hanya peduli pada uang, pada harta. Ketika suami dan anak saya meninggal, mereka datang. Bukan untuk memberi dukungan, tapi untuk berebut warisan. Mereka seperti serigala. Mereka mengincar harta yang saya miliki. Saya tidak ingin berhubungan dengan mereka lagi." Sutendi merasa hatinya teriris. Ia mengerti. Orang-orang yang datang kemarin adalah serigala yang Mbah Rini maksud. Mereka mengincar warisan yang Mbah Rini sembunyikan. Dan Mbah Rini, yang selama ini terlihat begitu tegar, sebenarnya adalah seorang wanita yang rapuh dan terluka. "Kalau begitu, Mbah harus lebih hati-hati," kata Sutendi. Mbah Rini tersenyum. "Saya tahu, Nak. Itulah mengapa saya meninggalkan semuanya. Saya tidak ingin mereka menemukan saya. Saya ingin hidup tenang." Sutendi terdiam. Ia tidak mengatakan bahwa ia sudah tahu semuanya. Ia tidak mengatakan bahwa ia sudah menemukan rahasia Mbah Rini. Ia memilih untuk menyimpan rahasia itu, melindunginya, sampai saatnya tiba. Ia akan menjadi perisai Mbah Rini. Ia tidak akan membiarkan serigala-serigala itu mengganggu kedamaian mereka. Malam itu, Sutendi tidur dengan satu pemikiran di kepalanya. Ia tidak lagi hanya membalas budi. Ia tidak lagi hanya merawat seorang nenek yang baik hati. Ia telah mengambil sumpah dalam hatinya untuk melindungi Raina Satyana, sang ratu filantropi yang memilih untuk hidup sebagai Mbah Rini dari dunia luar yang kejam. Ia akan menjadi penjaga rahasia Mbah Rini, dan ia tidak akan membiarkan siapapun menyentuhnya. Sekecil apapun bahayanya, ia akan hadapi. Karena Mbah Rini adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki. Dan keluarga adalah segalanya. Setelah menemukan dokumen rahasia itu, hari-hari Sutendi berubah. Ia tidak lagi melihat Mbah Rini sebagai nenek tua yang sederhana, melainkan sebagai seorang ratu yang sedang bersembunyi. Hatinya dipenuhi oleh kombinasi rasa kagum dan cemas. Kagum akan kebesaran hati Mbah Rini yang memilih hidup miskin demi ketenangan, dan cemas akan bahaya yang mungkin mengintai. Sutendi merasa ia harus mengonfrontasi Mbah Rini. Ia tidak bisa terus berpura-pura tidak tahu, karena rahasia itu terasa terlalu berat untuk ditanggung sendirian. Sore itu, saat Mbah Rini sedang merangkai bunga di teras, Sutendi duduk di hadapannya. Ia memandang nenek itu, yang wajahnya begitu teduh dan damai. Mbah Rini terlihat begitu rapuh, tapi Sutendi tahu, di balik rapuhan itu, ada kekuatan luar biasa yang ia sembunyikan. "Mbah," panggil Sutendi, suaranya pelan. Mbah Rini mendongak, tersenyum. "Ada apa, Nak? Wajahmu tegang sekali." Sutendi tidak bisa lagi menyembunyikan perasaannya. Ia mengambil napas dalam-dalam. "Mbah, saya tahu." Senyum di wajah Mbah Rini perlahan memudar. Matanya yang hangat menatap Sutendi dengan penuh pertanyaan. "Tahu apa, Nak?" "Saya tahu Mbah Rini bukan hanya Mbah Rini. Nama Mbah Raina Satyana, pemilik Satyana Group, Ratu Filantropi," ucap Sutendi, kata-katanya keluar bagai bisikan. Mbah Rini terdiam. Wajahnya memucat. Ia menatap Sutendi, tidak menyangka rahasianya akan terbongkar. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. "Bagaimana kamu?" "Saya tidak sengaja, Mbah. Saat saya memperbaiki lantai, saya menemukan kotak kayu kecil di bawah papan," Sutendi menjelaskan. "Saya tidak bermaksud melanggar privasi Mbah. Tapi, saya khawatir. Dan saya penasaran." Mbah Rini tidak marah. Sebaliknya, ia menangis. Air matanya mengalir membasahi pipinya yang keriput. "Tuhan," bisiknya, lebih kepada dirinya sendiri. "Sudah sejauh ini saya bersembunyi. Ternyata, dia mengirimmu untuk membongkar semuanya." Sutendi segera bangkit dan berlutut di hadapan Mbah Rini. "Mbah, jangan menangis. Saya tidak akan memberitahu siapapun. Saya hanya ingin tahu, mengapa Mbah memilih jalan ini?"
Mengapa Mbah meninggalkan semuanya? Kenapa Mbah hidup sederhana? Di sini sendirian. Mbah Rini menyeka air matanya, menarik napas panjang, dan mengangguk pelan. Ia menatap Sutendi dengan mata yang penuh luka. Duduklah, nak. Saya akan ceritakan semuanya. Mbah Rini memulai ceritanya. Suaranya parau. Dulu, hidup saya seperti di awan. Saya punya semuanya. Harta yang tak habis-habis. Perusahaan yang sukses. Dan yang paling berharga, suami dan anak saya. Kehidupan kami sempurna. Kami berencana untuk membangun banyak yayasan, membantu banyak orang. Kami punya mimpi yang besar. Tapi, semua itu sirna dalam sekejap. 15 tahun lalu, suami dan anak saya meninggal karena kecelakaan pesawat. Mbah Rini menceritakan, suaranya bergetar. Dunia saya runtuh. Saya kehilangan segalanya. Saya hancur. Sutendi mendengarkan dengan seksama, hatinya teriris. Ia bisa merasakan betapa dalam luka itu. Di tengah duka saya, datanglah orang-orang keluarga saya. Lanjut Mbah Rini, nada suaranya berubah dingin. Mereka tidak datang untuk menghibur. Mereka datang untuk berebut warisan. Mereka mengincar semua yang saya miliki. Mereka memandang saya bukan sebagai keluarga, melainkan sebagai sumber uang. Mereka menuduh saya gila, karena saya tidak peduli pada harta. Mereka ingin memaksa saya untuk mengalihkan semua aset. Saya melihat mereka. Tatapan mereka kosong. Mereka hanya melihat angka, bukan saya. Saya sadar, semua harta itu tidak membawa kebahagiaan. Harta itu malah mendatangkan malapetaka. Saya muak. Saya muak dengan dunia itu. Mbah Rini menghela napas. Saya memutuskan untuk pergi. Saya ingin lari. Jauh dari semua kemunafikan dan keserakahan itu. Saya memalsukan kematian saya, dan datang ke sini. Hidup sebagai Rini. Dan di sini, saya menemukan kedamaian. Dan Mbah menemukanku, gumam Sutendi. Mbah Rini tersenyum. Air matanya jatuh lagi. Ya, di saat saya pikir saya akan hidup sebatang kara sampai mati, Tuhan mengirimmu, Sutendi. Seorang pemuda baik hati yang jatuh di depan rumah saya. Kamu bukan hanya membalas budi, kamu mengembalikan hati saya. Kamu mengembalikan harapan saya. Kamu mengembalikan keluarga saya. Sutendi tidak bisa menahan tangisnya. Ia memeluk Mbah Rini. Maaf, Mbah. Maaf karena saya membuat Mbah sedih, bisiknya. Tidak, nak. Saya senang. Rahasia ini terlalu berat untuk saya tanggung sendiri. Sekarang, saya punya teman, kata Mbah Rini, mengelus punggung Sutendi. Namun, air mata Mbah Rini bukan hanya air mata kelegaan. Ada juga ketakutan. Sutendi, kamu harus janji pada saya. Jangan pernah ceritakan ini pada siapapun. Mereka orang-orang itu, mereka tidak pernah berhenti mencari saya. Saya takut. Saya takut jika mereka tahu saya masih hidup, mereka akan datang ke sini. Sutendi menatap mata Mbah Rini. Saya janji, Mbah. Saya akan lindungi Mbah. Saya tidak akan biarkan siapapun menyakiti Mbah. Kau ini siapa? Kau hanyalah orang asing yang kutemukan di jalan. Mbah Rini tersenyum di balik air matanya. Tidak, Mbah. Saya sudah bukan orang asing. Saya keluarga Mbah. Jawab Sutendi dengan tulus. Mbah Rini memeluk Sutendi erat. Ia merasa beban di hatinya sedikit terangkat. Sutendi tidak takut padanya. Sutendi tidak mengincarnya. Sutendi hanya ingin melindunginya. Mbah Rini merasa, ia telah membuat keputusan yang benar. Ia tidak salah dalam memilih siapa yang ia percaya. Sejak saat itu, hubungan mereka semakin kuat. Sutendi tidak lagi hanya merawat rumah, ia juga menjadi penjaga rahasia Mbah Rini. Ia mengamati setiap mobil yang lewat. Ia mengamati setiap orang yang mencurigakan. Ia merasa, perang telah dimulai. Dan ia, seorang pemulung yang tak punya apa-apa, akan menjadi prajurit yang siap bertarung demi melindungi ratu berhati malaikatnya. Ia tidak tahu, bahwa musuh yang akan ia hadapi jauh lebih licik, lebih berbahaya,
dan akan datang dengan cara yang tidak pernah ia duga. Langit senja di atas rumah Mbah Rini terlihat begitu indah, dengan semburat jingga dan ungu yang menawan. Namun, keindahan itu tidak mampu meredakan kegelisahan yang kini menghantui Sutendi dan Mbah Rini. Sejak rahasia itu terbongkar, mereka hidup dalam ketegangan yang tak terlihat. Sutendi selalu waspada. Matanya mengawasi setiap mobil yang lewat, setiap langkah kaki yang mendekat. Mbah Rini, di sisi lain, berusaha keras untuk tetap terlihat tenang, tapi Sutendi bisa melihat gurat-gurat kekhawatiran di matanya. "Mbah, apa mereka akan datang lagi?" tanya Sutendi suatu malam, saat mereka sedang duduk di teras, ditemani secangkir teh hangat. Mbah Rini menghela napas. "Saya tidak tahu, Nak. Tapi saya rasa, mereka tidak akan menyerah. Mereka sudah menginvestasikan banyak uang untuk mencari saya. Apa yang mereka inginkan? Harta, Mbah." Mbah Rini mengangguk. "Ya, harta dan kekuasaan. Mereka ingin mengendalikan perusahaan. Saya pernah menolak untuk menyerahkan semuanya. Jadi mereka menganggap saya sudah tidak waras. Mereka ingin membuat surat kuasa yang mengalihkan semua aset atas nama mereka. Mereka tidak bisa melakukan itu. Itu harta Mbah," kata Sutendi, nada suaranya penuh amarah. "Di dunia bisnis, Nak, semuanya bisa terjadi. Jika mereka bisa membuktikan saya tidak waras, mereka bisa mengambil semuanya. Itulah sebabnya saya lari. Saya tidak ingin berurusan dengan mereka," jelas Mbah Rini. Sutendi tidak bisa membayangkan betapa kejamnya dunia yang Mbah Rini tinggalkan. Dunianya, yang hanya diisi dengan memulung, terasa jauh lebih sederhana. Di dunia Mbah Rini, uang adalah segalanya, dan orang bisa menjual jiwanya demi kekuasaan. Hari-hari berlalu dalam ketidakpastian. Mereka mencoba menjalani hidup normal. Sutendi tetap merawat rumah, Mbah Rini tetap memasak dan merangkai bunga. Tapi, ada bayangan gelap yang selalu mengikuti mereka. Hingga suatu siang, saat Sutendi sedang menyapu halaman, sebuah mobil sedan hitam berhenti di depan pagar. Kali ini, bukan hanya dua orang pria berjas. Kali ini, ada 3 mobil, dan belasan orang keluar. Beberapa dari mereka membawa koper, sementara yang lainnya terlihat seperti pengawal pribadi yang bertubuh besar dan tegap. Sutendi segera berlari ke dalam, memanggil Mbah Rini. "Mbah, mereka datang. Banyak sekali," bisik Sutendi panik. Mbah Rini terdiam. Wajahnya memucat. "Ya Tuhan, mereka akhirnya menemukan saya." Sebelum mereka sempat bersembunyi, bel pintu berbunyi. Suara bel itu terdengar seperti genderang perang yang membunyikan alarm. Sutendi menatap Mbah Rini. Mbah Rini mengangguk, isyarat untuk membiarkan mereka masuk. Sutendi berjalan ke pintu, Mbah Rini berdiri di belakangnya. Sutendi membuka pintu. Di depannya berdiri seorang pria yang tampak familiar. Itu adalah pria yang memimpin 2 orang lainnya beberapa hari yang lalu. Ia mengenakan setelan jas mahal, dengan wajah yang dingin dan angkuh. Matanya persis seperti Mbah Rini, namun tatapannya kosong, tak ada kehangatan sama sekali. "Bibi Raina," sapanya dengan suara yang dibuat-buat ramah. "Akhirnya kami menemukan Bibi. Sudah lama kami mencari. Dan kalian tidak seharusnya menemukanku," jawab Mbah Rini, melangkah maju. "Untuk apa kalian di sini, Danu? Sudah saya bilang, saya tidak ingin berhubungan dengan kalian." "Tentu saja saya harus datang, Bibi. Ini demi kebaikan Bibi," kata pria yang ternyata bernama Danu. Perusahaan kacau tanpa Bibi. Saham turun, proyek terbengkalai. Bibi tidak bisa terus bersembunyi seperti ini. "Saya sudah tidak peduli dengan perusahaan. Itu bukan urusan saya," jawab Mbah Rini. Danu tersenyum sinis. "Maaf, Bik. Tapi ini urusan Bibi. Dan ini juga urusan kami. Kami ini keluarga Bibi. Kami punya hak atas semua yang Bibi tinggalkan. Dan sekarang, kami datang untuk mengambilnya." Danu mengisyaratkan pengawalnya. 2 orang pengawal bertubuh besar maju, mencoba mengunci pintu. Sutendi segera menyadari situasi ini. Ia berdiri di depan Mbah Rini, melindunginya. "Mundurlah. Kalian tidak diizinkan masuk," kata Sutendi.
Danu tertawa terbahak-bahak. Kau ini siapa? Penjaga kebun? Pembantu? Singkirkan dia, Danang. Perintah Danu pada salah satu pengawalnya. Pengawal itu mendekati Sutendi. Tapi Sutendi tidak bergeming. Ia berdiri tegak. Matanya menatap tajam. Saya bilang, jangan sentuh Mbah Rini. Mbah Rini memegang lengan Sutendi. Sutendi, jangan. Danu tersenyum lagi. Anak manis. Saya tidak akan menyentuh Bibik. Saya hanya akan membuatnya menandatangani surat ini. Danu mengeluarkan sebuah dokumen dari kopernya. Surat pengalihan aset. Tanda tangani, dan semua urusan selesai. Bibik bisa kembali ke kehidupan tenang Bibik. Tidak akan saya tanda tangani, kata Mbah Rini. Danu mengangkat bahu. Sayang sekali, Bik. Kalau begitu, kami harus sedikit memaksa. Pengawal itu maju, mencoba mendorong Sutendi. Sutendi, dengan kekuatan yang ia miliki, menahan mereka. Mbah, lari, teriak Sutendi. Tapi Mbah Rini tidak lari. Ia justru maju. Sutendi adalah keluarga saya. Dia orang baik yang merawat saya, tidak seperti kalian. Mbah Rini berteriak. Danu tertawa. Keluarga? Dia hanya orang yang Bibik temukan di jalan, bukan? Bibik sudah gila. Bukankah itu yang saya bilang? Saya tidak gila. Saya hanya tidak serakah seperti kalian. Mbah Rini balas berteriak. Tentu saja Bibik gila. Siapa yang waras? Yang meninggalkan kekayaan miliaran demi hidup di gubuk reot seperti ini? Hanya orang gila, Bibik. Danu menunjuk ke sekeliling rumah. Saya sudah bilang, ini semua demi kebaikan Bibik. Kami akan merawat harta Bibik dengan baik. Itu yang seharusnya dilakukan. Kalian hanya ingin mengambilnya. Kalian tidak peduli pada saya. Tentu saja kami peduli. Bukankah kami sudah menghabiskan waktu lama untuk mencari Bibik? Danu mengalihkan pandangannya pada Sutendi. Nak, jangan buang-buang tenagamu untuk orang tua gila ini. Dia tidak akan memberimu apa-apa. Sutendi tidak membalas. Ia hanya menatap Danu. Tatapannya penuh amarah. Anda tidak tahu apa-apa tentang Mbah Rini, katanya. Mbah Rini lebih berharga dari semua uang yang Anda miliki. Danu tersenyum sinis, mengisyaratkan pengawalnya. Cukup sudah basa-basinya. Ambil dokumen itu, perintah Danu. Pengawal itu maju. Sutendi memasang kuda-kuda, bersiap untuk bertarung. Ia tidak akan membiarkan mereka menyentuh Mbah Rini. Ia tidak peduli jika ia akan mati. Ia sudah berjanji, ia akan melindungi Mbah Rini, dan ia akan menepati janjinya. Di depan mata Sutendi, Mbah Rini adalah harta karun yang lebih berharga dari miliaran rupiah. Dan ia akan melindunginya, sampai napas terakhirnya. Sutendi maju, memposisikan dirinya di antara Mbah Rini dan para pengawal berjas yang terlihat siap melancarkan serangan. Ia tidak peduli jika ia harus berhadapan dengan mereka semua. Ia sudah berjanji, dan janjinya itu lebih berharga dari nyawanya. Di matanya, pengawal itu hanyalah tembok yang harus ia robohkan untuk melindungi Mbah Rini. Mundurlah, nak. Jangan halangi jalan kami, kata pengawal itu dengan suara datar, melangkah maju. Sutendi tidak bergeming. Ia berdiri kokoh seperti batu karang yang diterjang ombak. Saya bilang jangan sentuh Mbah Rini. Jika kalian ingin menyentuhnya, kalian harus lewati mayat saya dulu. Balas Sutendi, tatapannya tajam dan penuh amarah. Danu tertawa sinis. Kau pikir kau siapa? Pahlawan kesiangan? Ia melambaikan tangannya. Singkirkan dia, dan pastikan dia tidak sadar. Pengawal itu maju, mencoba mendorong Sutendi. Tapi Sutendi tidak mudah digoyahkan. Ia menangkis tangan pengawal itu dengan cekatan. Pengawal itu terkejut. Ia tidak menyangka seorang pemuda kurus seperti Sutendi bisa memiliki kekuatan seperti ini. Tanpa membuang waktu, Sutendi melayangkan tinju ke wajah pengawal itu. Tinjunya tidak sekuat tinju para pengawal itu, tapi ia berhasil membuat pengawal itu sedikit terhuyung. Pertarungan pun pecah. Sutendi, yang hanya mengandalkan insting bertahan hidupnya,
berjuang mati-matian melawan 3 pengawal bertubuh besar. Ia menendang, memukul, dan menghindar dengan lincah. Ia terluka, tapi ia tidak menyerah. Mbah Rini, yang menyaksikan semua itu, hanya bisa menangis. Air matanya bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kebanggaan. Ia tidak pernah melihat Sutendi seberani ini. Sutendi rela mengorbankan dirinya demi dirinya. Ia melihat sosok pahlawan yang tulus, yang tidak mementingkan harta, tapi mementingkan hati. Kau berani sekali, nak. Danu mencibir, melihat Sutendi yang sudah terhuyung-huyung, wajahnya dipenuhi luka lebam. Tapi nyalimu tidak akan cukup untuk menghadapi kami. Kau tidak akan mendapatkan apa-apa dari Mbah Rini, teriak Sutendi, terengah-engah. Bodoh. Dia hanya orang gila yang lari dari tanggung jawabnya, balas Danu. Lihat dirimu. Kau terluka. Semua ini sia-sia. Sutendi tidak menjawab. Ia hanya menatap Danu dengan penuh kebencian. Saya tidak akan menyerah. Saya akan lindungi Mbah Rini sampai mati. Jangan, nak. Jangan lakukan itu. Mbah Rini berteriak. Tepat saat itu, salah satu pengawal berhasil memukul Sutendi di rahang. Sutendi terhuyung dan ambruk. Ia mencoba bangkit, tapi kakinya terasa seperti jeli. Ia melihat Danu mendekati Mbah Rini. Tangannya terulur untuk merebut dokumen dari Mbah Rini. Bibik, saya tidak akan meminta lagi. Tanda tangani sekarang, atau saya akan buat bocah ini menderita lebih parah, ancam Danu. Mbah Rini menatap Sutendi yang terkapar di tanah. Napasnya memburu. Ia tidak bisa membiarkan Sutendi terluka lagi. Ia tidak bisa membiarkan kebaikan Sutendi menjadi sia-sia. Tepat saat Danu akan merebut dokumen itu, Mbah Rini berteriak. Cukup. Suara Mbah Rini menggema. Suaranya penuh wibawa, penuh kemarahan yang membekas. Danu dan pengawalnya terdiam. Mereka menatap Mbah Rini dengan terkejut. Mbah Rini melangkah maju. Ia mengambil napas dalam-dalam. Kalian datang ke sini dan mengancam saya. Kalian melukai anak saya. Kalian pikir saya tidak bisa melawan. Mbah Rini menatap Danu dengan mata yang menyala. Kalian datang ke sini hanya karena mengira saya sudah tidak waras. Kalian mengira saya sudah bodoh. Kalian mengira saya sudah tidak punya kekuatan. Kalian salah besar. Danu dan pengawalnya terlihat bingung. Mereka tidak pernah melihat Mbah Rini, atau Raina Satyana, seberani ini. Saya Raina Satyana, dan saya akan buktikan bahwa saya tidak gila. Saya buktikan bahwa saya tidak bodoh. Saya buktikan bahwa saya tidak pernah meninggalkan kekuasaan. Saya hanya meninggalkan kalian, para serigala yang rakus, teriak Mbah Rini. Bicara apa kau ini, Bi? Diam. Danu. Kau pikir kau sudah memegang kendali? Kau pikir kau bisa mengambil semua yang kumiliki? Kau salah besar. Kau sudah salah mengambil langkah, dan sekarang kau akan tahu akibatnya. Sutendi, yang terbaring di tanah, menatap Mbah Rini dengan takjub. Ini bukan Mbah Rini yang ia kenal. Ini adalah sosok yang sama yang ada di foto, Ratu Filantropi. Sosok yang penuh wibawa dan kekuatan. Sutendi merasa ada sesuatu yang akan terjadi. Sesuatu yang akan mengubah segalanya. Wajah Danu dan para pengawalnya pucat pasi. Mereka tidak pernah menyangka akan melihat sosok Raina Satyana yang penuh wibawa seperti ini. Selama bertahun-tahun, mereka hanya mendengar desas-desus tentang nenek tua yang tidak waras, yang menghilang tanpa jejak. Kini, di hadapan mereka, berdiri seorang wanita yang matanya memancarkan api, membakar habis semua asumsi mereka. Kau pikir kau bisa menakut-nakuti saya? Mbah Rini, atau Raina, melangkah maju. Kau pikir kau bisa mengambil semua yang kumiliki dengan cara kotor seperti ini? Kau salah besar, Danu. Danu mencoba menguasai dirinya. Ia tertawa, tawa yang terdengar hambar dan dibuat-buat. Apa yang kau bicarakan, Bibik? Kami hanya khawatir. Kami datang untuk menolongmu. Menolong saya? Dengan mengirim preman untuk mengancam saya? Dengan memukul anak saya? Mbah Rini menunjuk Sutendi yang tergeletak di tanah.
Dia bukan orang lain, Danu. Dia anakku. Dia keluargaku. Kau menyentuhnya, dan kau sudah membuat kesalahan terbesar dalam hidupmu. Anakmu? Kau sudah gila, Big. Kau tidak punya anak, teriak Danu, suaranya naik 1 oktav. Saya memang tidak punya anak kandung lagi. Tapi saya punya Sutendi. Seorang pemuda yang berhati lebih mulia dari kalian semua, kata Mbah Rini. Kalian datang ke sini dengan dalih menolong. Padahal kalian hanya ingin mengambil semua yang kumiliki. Kalian menganggap saya gila. Baik. Akan saya buktikan kalau saya tidak gila. Saya akan tunjukkan siapa yang sebenarnya gila. Danu mencibir. Tunjukkan apa? Kertas kosong? Bibik tidak punya apa-apa lagi. Semua yang Bibik miliki, sudah kami kuasai. Kami sudah memiliki kendali penuh atas perusahaan. Kami hanya butuh tanda tangan Bibik untuk memuluskan semua urusan. Oh ya? Kau pikir begitu? Mbah Rini tersenyum sinis. Kau pikir kau sudah menguasai semuanya? Kau pikir aku akan begitu bodohnya, meninggalkan semuanya tanpa persiapan? Tiba-tiba, terdengar suara mobil berhenti di depan pagar. Sebuah mobil mewah berwarna hitam, lebih besar dari mobil Danu, berhenti di sana. Pintu belakang terbuka, dan seorang pria berjas rapi, dengan kacamata minus dan koper di tangannya, keluar. Wajahnya terlihat tenang, seolah tidak ada kekacauan yang terjadi di depannya. Danu dan pengawalnya menoleh, bingung. Maaf terlambat, Nyonya Raina, sapa pria itu, berjalan mendekat dengan langkah mantap. Jalanan cukup padat. Danu terkejut. Siapa kau? Tanyanya. Pria itu tersenyum. Nama saya Hermawan. Saya pengacara pribadi Nyonya Raina Satyana. Danu tertawa, tapi tawa itu terdengar sumbang. Pengacara? Bibik tidak punya pengacara. Bibik sudah menghilang. Maaf, Tuan. Anda salah. Nyonya Raina tidak pernah menghilang. Ia hanya memilih untuk tidak terlihat. Dan selama itu, ia tetap menjadi klien terbaik saya. Jawab Hermawan, tatapannya tajam. Danu terlihat panik. Ia menatap Mbah Rini. Kau sudah merencanakan ini? Tentu saja, jawab Mbah Rini. Senyumnya kini penuh kemenangan. Aku tidak sebodoh itu, Danu. Aku sudah tahu kau akan datang. Aku sudah tahu kalian tidak akan pernah menyerah. Aku sudah tahu kalian akan melakukan segala cara untuk mengambil semua yang kumiliki. Dan aku sudah siap. Aku selalu siap. Hermawan membuka kopernya. Ia mengeluarkan beberapa tumpuk dokumen. Tuan Danu, saya yakin Anda memiliki surat pengalihan aset. Tapi saya punya ini. Hermawan mengeluarkan dokumen yang terlihat lebih tebal. Ini adalah dokumen otentik yang ditandatangani Nyonya Raina Satyana 3 tahun lalu, yang menyatakan bahwa semua surat pengalihan aset yang Anda buat tidak sah secara hukum. Dan saya yakin Anda tahu itu. Wajah Danu berubah. Ia menatap dokumen yang dipegang Hermawan, lalu menatap Mbah Rini dengan mata penuh amarah dan kekalahan. Ia sudah kalah. Semua yang ia rencanakan selama bertahun-tahun, hancur dalam sekejap. Tidak mungkin. Ini semua bohong, teriak Danu. Bohong. Mbah Rini tersenyum dingin. Kau pikir aku tidak tahu apa yang kau lakukan? Kau pikir aku tidak tahu kau sudah memanipulasi dewan direksi? Kau pikir aku tidak tahu kau sudah menggelapkan dana perusahaan? Aku tahu segalanya, Danu. Dan aku sudah merekam semua percakapan itu. Termasuk percakapanmu dengan pengacara busukmu. Wajah Danu kini benar-benar pucat pasi. Ia menatap Mbah Rini dengan tak percaya. Nenek tua yang ia pikir sudah gila itu, ternyata jauh lebih pintar dari yang ia bayangkan. Dan sekarang, saya akan menambahkan satu tuntutan lagi, kata Hermawan. Tuan Danu dan para pengawalnya, akan saya tuntut atas percobaan perampokan, pengancaman, dan penganiayaan. Saya sudah memanggil polisi, dan saya yakin mereka akan segera tiba. Sutendi, yang terbaring di tanah, menatap semua itu dengan takjub. Plot twist yang ia bayangkan tidak sebanding dengan kenyataan. Mbah Rini bukanlah korban yang tak berdaya.
Ia adalah ratu yang sedang berperang, dan ia sudah memenangkan pertempuran ini sebelum pertempuran itu dimulai. Ia adalah sosok yang penuh kejutan, sosok yang tak terduga. Danu dan para pengawalnya terlihat panik. Mereka mencoba melarikan diri, tapi Hermawan sudah mengantisipasinya. Beberapa pengawal yang datang bersamanya, yang selama ini menunggu di mobil, segera keluar dan mengepung Danu dan para pengawalnya. Tidak ada jalan keluar. Ini belum berakhir, Bibi, Danu mengancam. Kau tidak akan bisa hidup tenang. Aku akan kembali. Aku tidak takut padamu, Mbah Rini tersenyum. Hidupku sudah tenang. Dan sekarang, aku akan membuatnya jauh lebih tenang. Sutendi mencoba bangkit. Mbah Rini segera membantunya. Jangan khawatir, Nak. Kamu sudah aman sekarang. Mbah Rini menatap Danu dan para pengawalnya yang sudah dikepung. Kau sudah dengar, Nak? Dia ingin kembali. Jadi, kita harus punya rencana. Danu dan pengawalnya ditangkap oleh polisi yang baru saja datang. Mbah Rini, dengan bantuan Hermawan, memberikan semua bukti yang ia miliki. Di tengah semua kekacauan itu, Mbah Rini menatap Sutendi. Wajahnya yang damai kini kembali. Ia mengelus wajah Sutendi yang terluka. Terima kasih, Nak. Kamu sudah sangat berani. Kamu adalah pahlawan saya. Sutendi hanya bisa tersenyum. Hatinya dipenuhi kebanggaan. Ia tidak pernah menyangka bahwa ia, seorang pemulung, bisa menjadi pahlawan bagi seorang ratu filantropi. Ia tahu, dari titik ini, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dan ia tidak sabar untuk memulai babak baru, bersama nenek barunya, Mbah Rini, sang ratu yang telah kembali ke tahtanya. Suara sirine polisi meraung, memecah kesunyian sore yang mencekam. Danu dan para pengawalnya digiring ke dalam mobil polisi. Wajah mereka dipenuhi amarah dan kekalahan. Mereka tak bisa melawan. Semua bukti yang disiapkan Mbah Rini, termasuk rekaman suara dan dokumen, membuat mereka tak berkutik. Hermawan, sang pengacara, berdiri di samping Mbah Rini, menatap para pewaris rakah itu dengan senyum puas. Sutendi, dengan luka-luka di wajah dan tubuhnya, hanya bisa berdiri terpaku. Ia tidak pernah membayangkan hari seperti ini akan datang. Mbah Rini yang ia kenal sebagai nenek tua sederhana, kini berdiri di sana dengan wibawa seorang ratu. Ia menyaksikan bagaimana Mbah Rini, dengan satu lambaian tangan, bisa merobohkan sebuah dinasti yang dibangun di atas keserakahan. Polisi dan Hermawan pergi. Hanya Sutendi dan Mbah Rini yang tersisa di halaman yang kini kembali sunyi. Sutendi menatap Mbah Rini. Matanya penuh kekaguman. Mbah, saya tidak tahu harus berkata apa, gumam Sutendi. Mbah Rini tersenyum. Wajahnya kembali damai. Ia mendekati Sutendi, mengusap luka di sudut bibirnya. Jangan khawatir, Nak. Ini semua sudah berakhir. Mereka tidak akan pernah bisa mengganggu kita lagi. Sutendi menggeleng. Saya tidak khawatir, Mbah. Saya hanya kagum. Mbah, sangat hebat. Saya tidak menyangka. Mbah Rini tertawa kecil. Dunia ini penuh kejutan. Nak, kamu juga hebat. Kamu sangat berani. Kamu mempertaruhkan nyawamu untuk melindungi saya. Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan, Mbah, jawab Sutendi. Mbah sudah menyelamatkan hidup saya. Mbah sudah memberikan saya keluarga. Saya akan melakukan apapun untuk Mbah. Mbah Rini menatap Sutendi dengan tatapan yang penuh haru. Ia melihat ketulusan yang murni di mata pemuda itu. Bukan karena harta, bukan karena kekuasaan. Sutendi melindunginya karena hati. Kemari, duduklah. Kamu harus diobati. Mbah Rini memegang tangan Sutendi, membawanya duduk di teras. Mbah Rini membersihkan luka-luka Sutendi dengan hati-hati. Saat ia mengobati, Sutendi menatap wajah Mbah Rini. Wajah yang sama, tapi kini ia melihatnya dengan pandangan yang berbeda. Ia melihat sosok pemimpin, sosok pejuang, sosok yang berani. Dulu, saat saya memutuskan untuk menghilang, saya pikir saya sudah meninggalkan semuanya. Mbah Rini memulai. Harta, kekuasaan, dan juga orang-orang yang saya sayangi. Tapi saya salah.
Saya meninggalkan harta, tapi saya tidak meninggalkan misi saya. Dan sekarang, saya menemukan kamu, Nak. Dan saya sadar, misi saya belum berakhir. Sutendi menatapnya. Misi apa, Mbah? Misi untuk terus berbuat baik. Misi untuk menyalurkan kebaikan itu. Harta yang saya miliki, bukanlah milik saya. Itu adalah titipan Tuhan. Titipan itu seharusnya digunakan untuk membantu orang lain. Sama seperti kamu, Nak. Tuhan mengirimmu ke sini untuk membantu saya. Dan sekarang, saya harus membantumu. Saya harus membantumu untuk menemukan jalanmu. Sutendi bingung. Maksud Mbah? Mbah Rini tersenyum. Kamu sudah tahu siapa saya. Kamu sudah tahu apa yang saya miliki. Tapi, itu semua tidak berarti apa-apa bagi saya. Semuanya akan saya berikan padamu, Nak. Sutendi terkejut. Apa maksud Mbah? Saya ingin kamu menjadi penerus saya. Saya ingin kamu mengambil alih semua yang saya miliki, kata Mbah Rini. Bukan hanya harta, Nak, tapi juga misi. Misi untuk terus berbuat baik. Sutendi menggelengkan kepalanya. Tidak, Mbah. Saya tidak bisa. Saya tidak tahu apa-apa tentang bisnis. Saya hanya pemulung. Itulah sebabnya saya memilihmu. Kamu tidak tercemar oleh dunia itu. Hatimu murni. Kamu tidak serakah. Kamu tulus. Jelas Mbah Rini. Saya akan ajarkan kamu. Saya akan bimbing kamu. Saya akan pastikan kamu siap. Kamu tidak akan sendirian. Sutendi tidak bisa berkata-kata. Ia tidak bisa mencerna semua ini. Seorang pemulung, yang hidup dari sampah, kini ditawari menjadi penerus sebuah konglomerat raksasa. Rasanya seperti sebuah dongeng. Mbah Rini memegang tangan Sutendi. Matanya berkaca-kaca. Sutendi, kamu adalah satu-satunya orang yang tidak melihat uang di mata saya. Kamu adalah satu-satunya orang yang peduli pada saya. Kamu adalah keluarga saya. Dan saya tidak ingin harta itu jatuh ke tangan yang salah. Saya ingin harta itu digunakan untuk kebaikan. Dan saya percaya, kamu akan melakukannya. Sutendi menatap mata Mbah Rini, dan ia melihat ketulusan yang luar biasa. Ia mengerti, ini bukan tentang uang. Ini tentang kepercayaan. Mbah Rini mempercayainya. Mbah Rini ingin memberikan harta itu kepada orang yang akan menggunakannya dengan baik. Dan orang itu adalah dirinya. Mbah, saya akan melakukannya, kata Sutendi. Saya akan menjadi penerus Mbah. Dan saya berjanji, saya akan menggunakan semua ini untuk kebaikan. Saya akan melanjutkan misi Mbah. Mbah Rini tersenyum. Air mata haru mengalir di pipinya. Terima kasih, Nak. Terima kasih. Hari itu, di halaman rumah yang sederhana itu, sebuah perjanjian tak tertulis dibuat. Perjanjian antara seorang ratu filantropi yang sudah lelah dengan kekuasaan, dan seorang pemuda yang siap mengemban tanggung jawab. Perjanjian yang akan mengubah takdir. Dari kehidupan yang diliputi rongsokan menjadi penerus sebuah legenda. Sutendi tidak lagi sebatang kara. Ia kini memiliki keluarga, tujuan, dan sebuah misi yang besar untuk diemban. Dan ia tahu, dengan Mbah Rini di sisinya, ia tidak akan pernah gagal. Sutendi, dengan luka-luka yang masih terasa perih, duduk di mobil mewah Mbah Rini. Ia menatap jalanan yang dipenuhi kendaraan, lampu kota yang mulai menyala, dan orang-orang yang berjalan di trotoar. Semuanya terlihat sama. Namun ia merasa dunianya telah berubah 180 derajat. Ia kini duduk di dalam sebuah mobil yang harga satu rodanya mungkin setara dengan seluruh harta yang ia miliki seumur hidupnya. Di sampingnya, duduk Mbah Rini, sang ratu filantropi, yang masih mengenakan kebaya dan kain batik usangnya, seolah tidak ada hal luar biasa yang terjadi. Mobil itu melaju meninggalkan jalanan sederhana, menuju ke sebuah kawasan yang dipenuhi dengan rumah-rumah besar dan pagar tinggi. Setiap rumah memiliki desain yang unik dan taman yang luas. Sutendi merasa seperti berada di negeri dongeng. Mobil berhenti di depan sebuah gerbang hitam yang sangat besar. Di balik gerbang, terlihat sebuah rumah yang tidak bisa disebut rumah. Itu adalah sebuah istana.
Lampu-lampu taman menerangi jalan masuk yang luas, dan air mancur di tengahnya memancarkan cahaya. Sutendi ternganga. "Mbah, ini rumah Mbah?" tanyanya. Suaranya tercekat. Mbah Rini tersenyum. Senyumnya kini penuh kelegaan. "Ya, Nak, ini rumah saya." Gerbang terbuka secara otomatis. Mobil melaju masuk, melewati taman yang terawat sempurna, dan berhenti di depan pintu utama yang besar. Beberapa pelayan yang mengenakan seragam rapi sudah menunggu. Mereka membungkuk hormat saat Mbah Rini keluar. "Selamat datang kembali, Nyonya," sapa salah satu pelayan, suaranya penuh hormat. "Terima kasih, Bapak Heru," jawab Mbah Rini. "Tolong siapkan kamar untuknya. Dan siapkan air hangat. Ia butuh istirahat." Heru mengangguk, lalu menatap Sutendi. Sutendi merasa canggung. Ia, yang terbiasa hidup kotor, kini berdiri di depan sebuah istana, disambut oleh para pelayan. Ia merasa tidak pantas. Mbah Rini menyadari kegelisahan Sutendi. Ia memegang tangannya. "Jangan khawatir, Nak. Ini rumahmu sekarang. Jangan malu." Sutendi hanya bisa mengangguk. Mbah Rini membawanya masuk. Di dalam, Sutendi merasa seperti berada di museum. Lukisan-lukisan mahal tergantung di dinding. Lampu kristal menggantung di langit-langit yang tinggi, dan lantai marmer mengkilap seperti cermin. "Ini terlalu besar, Mbah," gumam Sutendi. "Saya tidak bisa tinggal di sini." "Tentu saja kamu bisa. Ini juga rumahmu," jawab Mbah Rini. "Kamar kamu di lantai 2. Pergilah mandi dan istirahat. Nanti kita makan malam bersama." Seorang pelayan mengantar Sutendi ke sebuah kamar yang sangat besar. Ranjangnya bahkan lebih besar dari gubuknya. Ada kamar mandi di dalamnya, dengan bak mandi yang besar. Sutendi berdiri di tengah ruangan, matanya berkaca-kaca. Ia tidak bisa menahan perasaannya. Ia, yang dulu tidur di tumpukan sampah, kini berada di sebuah kamar yang mewah. Setelah mandi dan berganti pakaian, Sutendi merasa seperti orang yang berbeda. Ia turun ke ruang makan, di mana Mbah Rini sudah menunggunya. Di atas meja, hidangan-hidangan mewah disajikan. Sutendi tidak tahu nama-nama hidangan itu, tapi ia tahu, harganya pasti sangat mahal. "Ayo makan, Nak," ajak Mbah Rini. Mereka makan dalam keheningan. Namun, keheningan itu tidak canggung, melainkan damai. Sutendi tidak tahu harus berkata apa. Semua ini terasa seperti mimpi. Setelah makan, mereka kembali ke ruang tamu. Mbah Rini duduk di kursi yang besar, dan Sutendi duduk di sebelahnya. "Nak, saya tahu ini semua terasa aneh bagimu," kata Mbah Rini, seolah bisa membaca pikiran Sutendi. "Tapi, kamu harus terbiasa. Kamu akan menjadi penerus saya. Dan kamu harus tahu, apa yang akan kamu hadapi." Saya tidak mengerti, Mbah. Saya tidak punya pengalaman apapun," kata Sutendi. Mbah Rini tersenyum. "Kamu punya hati. Itu lebih penting dari segalanya. Mengenai pengalaman, kita bisa belajar. Kamu akan mulai belajar dari besok. Hermawan akan datang, dan ia akan mengajarkanmu tentang perusahaan. Kamu tidak akan langsung mengambil alih. Kamu akan belajar dari dasar. Kamu akan tahu bagaimana perusahaan ini bekerja, bagaimana orang-orang ini berpikir, dan bagaimana cara membuat keputusan yang benar." Sutendi menatap Mbah Rini. Ia melihat tekad di mata nenek itu. Ia tahu, Mbah Rini serius. Ia tidak sedang bercanda. Mbah Rini benar-benar akan membimbingnya. "Mbah, kenapa harus saya?" tanya Sutendi. "Mbah punya banyak kerabat. Kenapa tidak mereka saja?" Mbah Rini menggeleng. "Kerabat yang mana? Danu? Mereka hanya peduli pada uang. Mereka akan menghancurkan perusahaan ini. Dan yang paling penting, mereka akan menghancurkan misi saya. Misi untuk berbuat baik. Untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Mereka tidak akan melakukan itu. Mereka hanya akan memenuhi kantong mereka sendiri." "Tapi, apa Mbah yakin?" "Saya tidak tahu apa-apa," kata Sutendi. "Saya yakin. Saya melihat kebaikan di hatimu,
Nak, dan kebaikan itu adalah satu-satunya hal yang dibutuhkan untuk mengelola perusahaan ini. Uang tidak akan abadi, tapi kebaikan akan abadi. Dan kamu, Nak, akan menjadi penerus kebaikan itu, jawab Mbah Rini. Sutendi terdiam. Ia memikirkan masa lalunya. Masa di mana ia tidak punya apa-apa. Masa di mana ia harus hidup dari rongsokan. Ia berpikir, bagaimana jika ia bisa membantu orang lain yang bernasib sama seperti dirinya? Bagaimana jika ia bisa menggunakan kekayaan ini untuk hal yang benar? Saya akan melakukannya, Mbah, kata Sutendi, suaranya mantap. Saya akan belajar. Saya akan menjadi penerus Mbah. Dan saya berjanji, saya akan menggunakan semua ini untuk kebaikan. Saya akan melanjutkan misi Mbah. Mbah Rini tersenyum. Ia tidak hanya menemukan seorang ahli waris. Ia menemukan seorang anak. Ia menemukan seorang penerus. Ia menemukan seseorang yang bisa ia percayakan segala yang ia miliki. Ia menemukan Sutendi, seorang pemulung yang berhati malaikat, yang akan menjadi bagian dari sebuah legenda hidup. Hari-hari pertama Sutendi di istana, Mbah Rini bagai sebuah mimpi yang terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Setiap pagi, ia bangun di kamar yang megah, disuguhi sarapan lezat, dan dikelilingi oleh kemewahan yang dulu hanya bisa ia lihat di televisi. Namun, di balik semua kemewahan itu, Sutendi tidak pernah melupakan asal-usulnya. Ia tetaplah Sutendi, pemuda yang dulu hidup di tengah rongsokan. Ia tetap bangun pagi untuk membersihkan halaman, membantu pelayan, dan merawat taman, meskipun Mbah Rini selalu melarangnya. Nak, kamu tidak perlu melakukan itu lagi, kata Mbah Rini suatu pagi, saat ia melihat Sutendi sedang menyiram bunga. Ada tukang kebun di sini. Tidak apa-apa, Mbah. Saya sudah terbiasa, jawab Sutendi, tersenyum. Ini membuat saya merasa seperti di rumah. Mbah Rini hanya bisa tersenyum. Ia mengerti. Hati Sutendi terlalu tulus. Kekayaan tidak akan pernah bisa mengubahnya. Sejak hari itu, Sutendi mulai belajar. Hermawan, sang pengacara, datang setiap hari untuk mengajarinya tentang bisnis. Sutendi tidak mengerti apa itu saham, apa itu direksi, atau apa itu akuisisi. Semua itu terasa asing dan membingungkan. Namun, ia tidak menyerah. Ia belajar dengan tekun, membaca buku-buku tebal, dan bertanya pada Hermawan setiap kali ia tidak mengerti. Jadi, Tuan Sutendi, Anda harus mengerti bahwa saham ini bukan hanya sekadar angka. Ini adalah kepercayaan. Dan kepercayaan adalah aset paling berharga. Jelas Hermawan, sabar. Kepercayaan seperti kepercayaan Mbah Rini padaku, tanya Sutendi. Hermawan tersenyum. Ya, mirip seperti itu. Dan kepercayaan itu yang harus Anda jaga. Anda harus menjadi pemimpin yang bisa dipercaya. Pemimpin yang tidak serakah, yang peduli pada orang-orangnya. Sutendi mengangguk. Ia mengerti. Mbah Rini tidak memilihnya karena ia pintar, tapi karena ia memiliki hati yang tulus. Dan ia tidak akan mengecewakan Mbah Rini. Ia akan belajar. Ia akan menjadi pemimpin yang baik. Di sela-sela waktu belajarnya, Sutendi sering menemani Mbah Rini di taman. Mereka mengobrol, Mbah Rini bercerita tentang masa lalunya, tentang betapa berjayanya perusahaan itu dulu, dan tentang bagaimana ia membangunnya dari nol. Sutendi mendengarkan dengan seksama, menyerap setiap kata yang keluar dari mulut Mbah Rini. Dulu, saya dan almarhum suami saya bermimpi untuk membangun sebuah yayasan. Mbah Rini bercerita suatu sore, matanya menerawang. Sebuah yayasan untuk membantu anak-anak yang tidak beruntung. Tapi, kami belum sempat mewujudkannya. Kita bisa mewujudkannya, Mbah, kata Sutendi. Sekarang saya di sini. Kita bisa membangunnya bersama. Mbah Rini menatap Sutendi. Matanya berbinar. Ya, Nak, kita akan mewujudkannya. Di sisi lain, kehidupan Danu dan para pewaris serakah itu tidak berjalan dengan baik. Mereka tidak bisa keluar dari penjara. Semua bukti yang disiapkan Hermawan membuat mereka tidak bisa dibebaskan dengan jaminan. Danu, yang selama ini merasa dirinya adalah raja, kini harus hidup di dalam sel sempit. Ia tidak bisa menerima kekalahannya.
Ia merasa dikhianati oleh bibinya sendiri. Ia bersumpah, jika ia bisa keluar dari sana, ia akan membalas dendam. Ia tidak akan membiarkan Mbah Rini dan Sutendi hidup bahagia. Suatu hari, Mbah Rini menerima sebuah surat. Surat itu berasal dari pengacara Danu. Surat itu berisi permintaan untuk bertemu. Mbah Rini tersenyum sinis. Mereka tidak pernah menyerah. Ya, gumamnya. Mbah, apa Mbah akan menemuinya? Tanya Sutendi, khawatir. Mbah Rini mengangguk. Tentu saja. Ini adalah kesempatan saya untuk mengakhiri semuanya. Mereka harus tahu bahwa saya serius. Saya tidak akan pernah kembali ke kehidupan saya yang dulu, dan saya akan pastikan mereka tidak bisa mengganggu saya lagi. Sutendi bersikeras untuk menemani Mbah Rini. Mbah Rini mengizinkannya. Mereka pergi ke kantor Hermawan. Di sana, sudah menunggu pengacara Danu dan 2 orang pewaris lainnya. Selamat siang, Nyonya Raina. Sapa pengacara itu, raut wajahnya tegang. Danu meminta saya untuk menyampaikan permohonan maafnya. Dia sangat menyesal telah mengganggu Anda. Mbah Rini tersenyum. Permintaan maaf? Setelah apa yang ia lakukan? Setelah ia melukai anak saya? Maaf saja tidak cukup. Pengacara itu terlihat panik. Tapi, Danu sudah berubah. Ia menyadari kesalahannya. Ia hanya ingin berdamai. Ia ingin menyelesaikan semua ini dengan baik-baik. Baik-baik? Ia ingin berdamai? Dengan apa? Dengan kekayaan saya? Mbah Rini bertanya. Katakan padanya, saya tidak tertarik. Saya akan melanjutkan tuntutan saya. Tapi Nyonya, bagaimana dengan citra perusahaan? Jika berita ini sampai ke publik, maka biarkan saja. Publik harus tahu. Mereka harus tahu bahwa sebuah konglomerat raksasa dibangun di atas kejujuran, bukan keserakahan. Danu akan menerima semua hukumannya. Mbah Rini memotong. Pengacara itu menghela napas. Baiklah, jika itu yang Anda inginkan. Tapi, Danu berpesan, ia ingin bertemu Anda, Nyonya. Untuk terakhir kalinya. Mbah Rini menatap Sutendi. Sutendi mengangguk. Isyarat bahwa ia tidak apa-apa. Mbah Rini mengambil napas dalam-dalam. Baiklah, saya akan menemuinya. Di penjara. Keesokan harinya, Mbah Rini dan Sutendi pergi ke penjara. Mereka bertemu Danu. Wajah Danu terlihat lelah. Ia tidak lagi terlihat angkuh dan sombong. Bibik, sapanya. Saya minta maaf. Saya sangat menyesal. Saya tahu saya salah. Saya hanya terbutakan oleh harta. Saya iri. Saya iri karena Bibik bisa hidup bahagia tanpa uang, sementara saya harus hidup dalam bayangan Bibik. Mbah Rini menatap Danu. Saya memaafkanmu, Danu. Tapi saya tidak bisa melupakan. Kamu sudah melukai saya. Kamu sudah melukai Sutendi. Dan kamu sudah menghancurkan dirimu sendiri. Danu mengangguk. Saya tahu. Saya pantas mendapatkan ini. Tapi, Bibik. Apa yang akan Bibik lakukan dengan semua harta itu? Apa Bibik akan meninggalkannya begitu saja? Bibik tahukan bahwa keluarga kita masih membutuhkan itu. Mbah Rini tersenyum. Danu, saya tidak pernah meninggalkannya. Saya hanya memberikannya kepada orang yang berhak. Saya memberikannya kepada orang yang hatinya lebih mulia dari kalian semua. Mbah Rini memegang tangan Sutendi. Saya memberikannya kepada Sutendi. Dia akan menjadi penerus saya. Dan ia akan menggunakan harta itu untuk kebaikan. Untuk hal yang seharusnya digunakan. Danu terkejut. Ia menatap Sutendi. Matanya dipenuhi dengan amarah, iri, dan kekalahan. Ia tidak bisa menerima. Tidak, tidak. Dia hanya pemulung. Teriak Danu. Ya, dia memang pemulung. Tapi ia punya hati. Dan itu yang tidak pernah kalian miliki, kata Mbah Rini, nadanya penuh ketegasan. Danu, saya harap kamu belajar dari semua ini, bahwa harta tidak akan pernah bisa membeli kebahagiaan, dan kebaikan akan selalu menang.
Mbah Rini dan Sutendi bangkit. Mereka meninggalkan Danu yang masih berteriak di dalam selnya. Mereka berjalan keluar, dan Sutendi menatap Mbah Rini. "Mbah, apa Mbah benar-benar akan memberikan semua itu padaku?" tanyanya. Mbah Rini tersenyum, mengelus kepala Sutendi. "Ya, nak, seluruhnya. Kamu tidak lagi sebatang kara. Kamu sekarang adalah bagian dari keluarga Satyana. Dan kamu, nak, akan menjadi penerus dari sebuah legenda hidup." Sutendi tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menatap Mbah Rini, dan tersenyum. Ia tidak pernah menyangka bahwa jalan hidupnya yang penuh kesedihan akan berujung pada kebahagiaan yang tak terlukiskan. Ia tidak pernah menyangka bahwa seorang pemulung akan menjadi penerus dari seorang ratu berhati malaikat. Sutendi dan Mbah Rini kembali ke rumah mewah mereka, meninggalkan penjara dan masa lalu yang kelam di belakang. Perjalanan itu terasa berbeda. Bukan lagi perjalanan pulang ke sebuah rumah, melainkan perjalanan menuju sebuah takdir baru. Sutendi tidak lagi merasa bingung atau ragu. Ia kini memegang sebuah janji, sebuah amanah, dan ia akan melaksanakannya dengan segenap hatinya. Beberapa hari setelah pertemuan dengan Danu, Mbah Rini memanggil Hermawan. Mereka berkumpul di ruang kerja yang dipenuhi buku-buku tebal dan tumpukan dokumen. Sutendi duduk di kursi, sementara Hermawan dan Mbah Rini duduk di depannya, di meja kerja yang besar. "Hermawan, saya sudah berpikir," kata Mbah Rini. "Saya ingin mengadakan konferensi pers. Saya ingin mengumumkan kembalinya saya ke publik." Hermawan terkejut. "Nyonya yakin? Anda sudah lama menyembunyikan diri." "Saya yakin," jawab Mbah Rini, nadanya tegas. "Dan saya tidak akan kembali sendirian. Saya akan mengumumkan Sutendi sebagai penerus saya." Hermawan menatap Sutendi, alisnya terangkat. "Tapi Nyonya, dia tidak memiliki pengalaman apapun. Orang-orang akan mempertanyakan keputusan Anda." "Biarkan saja. Saya akan menjelaskan semuanya," kata Mbah Rini. "Saya tidak memilih penerus karena pengalaman. Saya memilihnya karena hati. Dan Sutendi adalah satu-satunya orang yang memilikinya." Hermawan menghela napas. "Baiklah, Nyonya. Saya akan mengurusnya." 2 hari kemudian, sebuah panggung kecil didirikan di tengah taman. Para wartawan dari berbagai media, baik cetak maupun elektronik, sudah berkumpul. Mereka terlihat penasaran. Ada desas-desus bahwa seorang legenda hidup akan kembali. Mbah Rini, mengenakan setelan jas putih yang rapi, keluar dari rumah. Di sampingnya, berjalan Sutendi, mengenakan kemeja dan celana yang juga rapi. Sutendi terlihat gugup, tapi ia berjalan dengan kepala tegak. Ia berjanji, ia tidak akan membuat Mbah Rini malu. Seketika, semua kamera tertuju pada mereka. Sutendi bisa mendengar bisikan-bisikan dari para wartawan. Mereka bertanya-tanya, siapa pemuda di samping Mbah Rini? Mbah Rini berjalan ke podium. Ia mengambil napas dalam-dalam, menatap semua orang di depannya. "Selamat siang, teman-teman. Maaf sudah membuat kalian menunggu. Saya yakin, kalian sudah tahu siapa saya." Wartawan berteriak, meminta klarifikasi. "Apakah benar Anda Raina Satyana? Kenapa Anda menghilang selama ini?" "Benar. Saya Raina Satyana. Saya menghilang karena saya lelah. Saya lelah dengan dunia yang hanya mementingkan kekuasaan dan uang. Saya lelah dengan intrik dan kemunafikan," jawab Mbah Rini. "Saya pergi untuk mencari kedamaian. Dan saya menemukannya." "Kenapa Anda kembali, Nyonya?" "Saya kembali karena ada yang harus saya luruskan. Ada yang harus saya perbaiki. Dan ada yang harus saya umumkan." Mbah Rini menoleh ke arah Sutendi, tersenyum. "Perkenalkan, ini Sutendi. Dia adalah anak saya." Seketika, semua orang terkejut. Para wartawan saling berbisik, bingung. "Anak? Bukankah Nyonya hanya memiliki satu anak?" Ya, anak kandung saya sudah meninggal," kata Mbah Rini, suaranya parau. "Tapi, saya menemukan Sutendi. Dia tidak lahir dari rahim saya, tapi ia lahir dari hati saya.
Dia adalah pemuda yang menolong saya, yang merawat saya, dan yang melindungi saya dengan segenap hatinya. Dia adalah anak yang Tuhan kirimkan untuk saya. Apa maksud Anda? Tanya seorang wartawan. Mbah Rini tersenyum. Saya ingin mengumumkan bahwa mulai hari ini, Sutendi akan menjadi penerus saya. Saya akan mewariskan semua yang saya miliki, semua perusahaan, semua yayasan, semua aset, kepada Sutendi. Seketika, ruang itu dipenuhi dengan suara-suara terkejut. Para wartawan berteriak, bertanya, "Bagaimana bisa? Dia siapa? Apa dia punya pengalaman?" Mbah Rini mengangkat tangannya, meminta mereka untuk tenang. "Saya tahu, kalian semua bertanya-tanya, kenapa Sutendi? Kenapa bukan kerabat saya?" Mbah Rini menatap kamera. Karena Sutendi tidak serakah. Hatinya murni. Hatinya tulus. Dia akan menggunakan harta ini untuk kebaikan. Untuk hal yang seharusnya digunakan. Sutendi, yang berdiri di samping Mbah Rini, melihat Danu dan para pewaris lainnya di layar televisi yang disiapkan. Wajah mereka dipenuhi kemarahan. Mereka tidak bisa menerima. Mbah Rini mengabaikan mereka. Ia menatap Sutendi. "Saya sudah memilih. Dan saya yakin, saya tidak salah. Mulai hari ini, Nak, kamu bukan lagi Sutendi yang hidup sebatang kara. Kamu adalah bagian dari keluarga Satyana. Dan kamu, Nak, akan menjadi penerus dari sebuah legenda hidup." Mbah Rini mengakhiri pidatonya dengan tepuk tangan yang meriah dari para wartawan. Mereka terharu. Mereka tersentuh. Mereka tahu, Mbah Rini sudah menemukan kebahagiaannya. Ia tidak hanya menemukan seorang ahli waris, ia menemukan seorang anak. Setelah konferensi pers selesai, Sutendi dan Mbah Rini kembali ke dalam rumah. Sutendi tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menatap Mbah Rini. Matanya berkaca-kaca. "Mbah, apa Mbah benar-benar akan memberikan semua ini padaku?" tanyanya, suaranya serak. Mbah Rini tersenyum. "Ya, Nak, semuanya. Tapi, ingat, ini bukan tentang uang. Ini tentang tanggung jawab. Tanggung jawab untuk terus berbuat baik. Dan saya tahu, kamu akan melaksanakannya dengan baik." Sutendi mengangguk. "Saya janji, Mbah. Saya akan mewujudkan impian Mbah Rini dan almarhum suami Mbah. Saya akan membangun yayasan. Saya akan membantu orang-orang yang membutuhkan. Saya akan menggunakan semua ini untuk kebaikan. Saya akan melanjutkan misi Mbah." Mbah Rini memeluk Sutendi erat. Ia merasa beban di hatinya sedikit terangkat. Ia tidak lagi sendiri. Ia kini memiliki seorang penerus, seorang anak, seorang yang akan melanjutkan misi yang ia tinggalkan. Ia merasa, ia sudah menemukan kebahagiaan yang sejati. Dan kebahagiaan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Waktu terus berjalan, dan Sutendi tidak menyia-nyiakan satu detik pun. Ia memegang janjinya pada Mbah Rini dengan erat, menjadikan misi itu sebagai tujuan hidupnya. Di bawah bimbingan Hermawan dan Mbah Rini, ia mulai terjun ke dunia bisnis. Ia belajar mengelola rapat, memahami laporan keuangan, dan mengambil keputusan-keputusan penting yang berdampak besar. Setiap kali ia merasa ragu, Mbah Rini selalu ada di sampingnya, memberikan dukungan dan keyakinan. "Jangan takut salah, Nak," Mbah Rini sering berkata. "Kesalahan adalah guru terbaik. Yang penting, niatmu harus tulus. Uang bisa dicari, tapi kejujuran dan hati nurani yang bersih adalah harta yang paling berharga." Dan Sutendi membuktikan kata-kata Mbah Rini benar. Meskipun ia masih belajar, ia memimpin dengan hati. Ia lebih mengutamakan kesejahteraan karyawan daripada keuntungan semata. Ia meluncurkan program-program sosial baru yang mensejahterakan masyarakat. Ia selalu ingat dari mana ia berasal. Dan ia selalu berusaha untuk membantu orang-orang yang berada di posisinya dulu. Sutendi tidak lupa dengan janji yang paling penting, yaitu untuk membangun yayasan. Dengan dukungan penuh dari Mbah Rini, ia mendirikan sebuah yayasan yang diberi nama Yayasan Rini Sutendi. Yayasan itu bertujuan untuk membantu anak-anak jalanan, tunawisma, dan orang-orang miskin. Sutendi memilih tempat yang sangat istimewa untuk membangun yayasan itu.
Ia memilih lahan rongsokan yang dulu menjadi tempat tinggalnya. Ia membeli lahan itu, membersihkannya, dan membangun panti asuhan, tempat penampungan, dan sekolah gratis. Ia tidak hanya membangun gedung, ia membangun sebuah harapan. Suatu hari, Sutendi membawa Mbah Rini ke lahan itu. Lahan yang dulu kumuh dan bau, kini berubah menjadi tempat yang bersih, hijau, dan penuh dengan tawa anak-anak. Mbah Rini menatap semua itu, air matanya menetes. Ia melihat Sutendi bermain dengan anak-anak. Ia melihat Sutendi yang penuh kebahagiaan, yang hidupnya kini penuh makna. "Kamu sudah mewujudkan impian saya, Nak," kata Mbah Rini, suaranya parau. "Kamu sudah jauh melampaui apa yang saya harapkan." Sutendi menoleh, tersenyum. "Ini impian kita, Mbah. Dan ini semua berkat Mbah. Mbah yang memberikan saya kesempatan. Kesempatan itu datang karena kamu pantas mendapatkannya, Nak," jawab Mbah Rini. "Kamu sudah membuktikan bahwa kamu bukan hanya penerus harta saya. Kamu adalah penerus misi saya. Kamu adalah penerus kebaikan. Dan saya sangat bangga padamu." Sutendi memeluk Mbah Rini erat. Ia merasa, ia tidak hanya menemukan harta, ia menemukan keluarga. Ia tidak lagi sebatang kara. Ia kini memiliki Mbah Rini, dan ia memiliki semua anak-anak di yayasan itu. Ia punya banyak saudara, ia punya banyak teman. Ia punya banyak orang yang menyayanginya. Keberadaan Sutendi di pucuk pimpinan Satyana Group membawa angin segar. Perusahaan itu tidak lagi hanya tentang keuntungan, tapi juga tentang kemanusiaan. Citra perusahaan semakin baik, dan para investor percaya pada kepemimpinan Sutendi yang tulus. Danu dan para pewaris lainnya, yang masih berada di penjara, hanya bisa menyaksikan semua itu dari balik jeruji besi. Mereka melihat bagaimana Sutendi, seorang pemulung, berhasil membangun kembali sebuah kerajaan yang hancur. Tahun-tahun berlalu, Mbah Rini semakin menua, tapi kebahagiaannya semakin bertambah. Ia melihat Sutendi tumbuh menjadi seorang pemimpin yang bijaksana dan berhati mulia. Ia melihat Sutendi menikah dengan seorang wanita yang juga berhati baik. Ia melihat Sutendi memiliki anak, yang memanggilnya nenek. Mbah Rini, yang dulu kehilangan segalanya, kini memiliki keluarga besar yang penuh cinta. Suatu sore, Mbah Rini duduk di taman, menikmati secangkir teh. Sutendi, yang kini sudah menjadi seorang ayah, duduk di sampingnya. Ia memegang tangan Mbah Rini. "Mbah, apa Mbah bahagia?" tanya Sutendi. Mbah Rini tersenyum, matanya memancarkan kebahagiaan yang tulus. "Sangat bahagia, Nak. Saya menemukan kebahagiaan sejati. Bukan dari harta, bukan dari kekuasaan, tapi dari cinta, dari keluarga. Kamu adalah hadiah terbaik yang Tuhan berikan pada saya." Sutendi tersenyum. "Mbah juga hadiah terbaik untukku." Kisah Sutendi, dari seorang pemulung yang hidup di tengah rongsokan, menjadi penerus sebuah legenda, menjadi inspirasi bagi banyak orang. Kisahnya mengajarkan bahwa harta tidak akan pernah bisa membeli kebahagiaan, dan kebaikan akan selalu menang. Ia membuktikan bahwa dari kesederhanaan bisa lahir keagungan, dan dari sebuah hati yang tulus bisa dibangun sebuah kerajaan yang penuh cinta. Sutendi dan Mbah Rini, sang ratu dan penerusnya, hidup bahagia. Mereka tidak lagi dikejar-kejar oleh masa lalu. Mereka hidup di masa kini, membangun masa depan yang lebih baik, dan menyebarkan kebaikan yang mereka miliki kepada semua orang. Dan di akhir cerita ini, tidak ada lagi keraguan. Hanya ada kebahagiaan. Kebahagiaan seorang pemuda yang menemukan keluarga. Kebahagiaan seorang nenek yang menemukan kembali makna hidup. Dan kebahagiaan sebuah legenda hidup, yang misinya akan terus hidup, di dalam hati seorang pemulung yang berhati malaikat.